Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas kembali yaitu soal UKPPG tahun 2024 bagian ketiga Bapak Ibu. Yang mana ini berdasarkan kisi-kisi terbaru UP piloting ke-1. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah, berbagi itu adalah ibadah Bapak Ibu. Dan silakan ya Bapak Ibu bisa meng-share yaitu info-info yang dari channel Edukasi Official khususnya pembahasan soal UKPPG supaya rekan-rekan yang lain bisa terbantukan untuk belajar bersama. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas yaitu soal UKPPG tahun 2024 piloting 1. Pada soal pertama ini ya seperti biasa kita harus memahami kata kuncinya Bapak Ibu, yang mana di sini makna paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL ya adalah A. Pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas peserta didik, B. Pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik, C. Pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam, D. Pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik, yang E. Pembelajaran sesuai dengan kepribadian peserta didik. Nah, untuk nomor 1 ini yaitu pembelajaran yang mana menggunakan pendekatan TRAL Bapak Ibu ya, PARL. Yang mana ini merupakan gini Bapak Ibu, pembelajaran yang mana kita lihat dari kemampuan awal ya peserta didik yang beragam. Artinya di sini kita harus menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan awal. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang benar adalah yang C Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut nomor 2. Tujuan pembelajaran yang dilakukannya ya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah, di sini kata kuncinya adalah asesmen awal Bapak Ibu ya pada pembelajaran yang berbasis pendekatan TARL. Yang mana yang A mendapatkan data kepribadian peserta didik, B mendapatkan data kemampuan awal peserta didik, C mendapatkan data keluarga peserta didik, D mendapatkan data minat dan bakat peserta didik, yang E mendapatkan data prestasi peserta didik. Seperti soal nomor 1 tadi, yang pendekatan TARL itu adalah bertujuannya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik Bapak Ibu ya. Maka ada jelas jawabannya nomor 2 adalah yang B Bapak Ibu. Jawaban nomor 2 adalah yang B. Jadi kita harus mengetahui Bapak Ibu kata kuncinya pendekatan TARL itu apa gitu Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 3. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis pendekatan. Nah, ini masih ada juga yaitu pendekatan TARL. Apa sih aktivitas yang perlu Bapak Ibu lakukan? Yaitu A. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang. B. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang. C. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan cepat. D. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. E. Aktivitas dapat dirancang tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Nah, tadi nomor 1, nomor 2 sudah jelas sangat membantu Bapak Ibu ya, bahwa pendekatan TARL itu adalah tujuannya apa? Untuk mengetahui kemampuan awal Bapak Ibu. Kemampuan awal seperti apa? Yaitu peserta didik yang beragam. Yang A ini jelas salah Bapak Ibu ya, kurang, sedang, cepat, ini sudah jelas salah. Apalagi yang E ini adalah tidak mempertimbangkan kemampuan peserta didik, sedangkan pendekatan TARL itu adalah kita harus mengetahui kemampuan awal peserta didik, yang mana kemampuan peserta didik itu yang beragam. Maka jawabannya tepat di sini adalah yang D Bapak Ibu. Lanjut nomor 4 Bapak Ibu. Berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan pelaksanaan rencana asesmen awal. Nah, kata kuncinya di sini adalah rencana atau perencanaan asesmen awal, namun ada kata kecuali ya. Apa sih yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk mempersiapkan perencanaan asesmen awal ya? Nah, maka kita jawab untuk nomor 4 ini.
yaitu melakukan identifikasi karakter peserta didik. Ya, nomor 4 ini termasuk persiapan, ya, termasuk persiapan kita untuk membuat perencanaan asesmen awal. Yang A ini termasuk Bapak Ibu ya, karena yang diminta adalah yang kecuali. Ini kita pelajari dulu ya Bapak Ibu ya, oke. Yang B, melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Ini tidak termasuk Bapak Ibu ya, nomor 4 ini. Berarti nomor 4 ini jawabannya nih Bapak Ibu. Yang C, merencanakan bentuk asesmen yang diberikan. Ini termasuk pelaksanaan perencanaan asesmen. Yang D, merencanakan jadwal, lokasi, dan waktu asesmen. Ini juga termasuk. Yang E, merancang instrumen asesmen penilaian sesuai capaian pembelajaran. Ini juga termasuk, yaitu persiapan Bapak Ibu yang perlu diketahui Bapak Ibu ya. Yang tidak termasuk apa? Yaitu melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik ya. Lanjut nomor 5. Ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses, konten, dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah, ingat di sini, yaitu diferensiasi itu kan terbagi menjadi 3 ya, proses, konten, dan produk. Nah, kali ini yaitu diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL. Tadi pendekatan TARL itu adalah yang mana pendekatan untuk mengetahui kemampuan awal dengan peserta didik yang beragam. Kita jawab nomor 5. A, diferensiasi proses saja. Diferensiasi konten dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Ini tidak tepat Bapak Ibu. Yang B, diferensiasi konten saja. Diferensiasi proses dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Ya, ini tidak mungkin. Salah Bapak Ibu. C, diferensiasi produk saja. Diferensiasi proses dan diferensiasi konten tidak mungkin digunakan. Ini juga tidak. D, semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan tapi tidak dapat digunakan semua dalam satu pelajaran. Ini juga tidak. E, semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan peserta didik, bahwa peserta didik ini memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang E, nomor 5. Oke. Nomor 6. Hasil asesmen awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut ini, kecuali ini. Ya, hasil asesmen awal itu untuk apa? Namun ada kata kecuali. Jadi kita cari benarnya dulu. Hasil asesmen awal itu merumuskan tujuan pembelajaran, ini tidak Bapak Ibu ya. Menentukan pengelompokan. Hasil asesmen awal itu tujuannya mengelompokkan, menemukan aktivitas pembelajaran, menentukan aktivitas pembelajaran, iya. D, menentukan media pembelajaran, iya. E, menentukan sumber belajar, iya. Berarti hasil asesmen awal, hasilnya Bapak Ibu, dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut, kecuali, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Maka karena kecuali, maka jawabannya adalah yang A. Nomor 7. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya. Namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah, ini kata kuncinya kita lihat Bapak Ibu. Pak Panji di sini akan mengajarkan sebuah topik baru. Namun Pak Panji ini belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyaratnya. Artinya gini, Pak Panji ini harus melakukan asesmen awal berdasarkan kesiapan belajar, Bapak Ibu ya. Karena di sini ada materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah, kita perhatikan, melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajar terkait topik prasyarat ini. Melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajar terkait topik prasyarat ini. B, merencanakan pelaksanaan asesmen. Ini sudah jelas.
asesmen awal ya. Maka ada jelas jawabannya B Bapak Ibu. Nomor 7. Mengapa ini? Merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Karena di sini tadi gini, Pak Panji ini mengajarkan sebuah topik baru, namun Pak Panji ini belum mengetahui sejauh mana peserta didik ini menguasai materi prasyarat. Artinya kita harus melakukan asesmen awal, ya, melakukan asesmen awal dari segi kesiapan, ya, apakah siap anak ini dengan materi tersebut atau tidak gitu. Yang C meminta data pada pihak sekolah terkait minat dan bakat tidak. D mempersiapkan kegiatan pembelajaran sambil mengira tidak. E langsung mengajar dan melakukan improvisasi tidak. Maka jawabannya adalah B. Nomor 8. Lanjut nomor 8 Bapak Ibu. Masih tetap semangat Bapak Ibu ya. Belajar terus. 8. Sebagai seorang guru, Ibu Devi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Namun pada pelaksanaannya, ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Hal yang perlu yang dilakukan oleh Ibu Devi adalah gini, kata kuncinya gini. Bu Devi ini menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda. Sehingga ia mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Sudah demikian, namun tetap nyatanya itu mengalami kesulitan. Karena banyak kelompok pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Apa yang dilakukan oleh Bu Devi? Bu Devi? A. Memberikan bantuan pada setiap peserta didik secara bergiliran dan meminta peserta didik untuk saling menunggu giliran. Ini tidak ya. Tidak tepat Bapak Ibu. B. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya pada guru. Ini betul. Bisa ini ya, nomor 8 ya. C. Meminta peserta didik untuk bekerja sebisanya. Tidak salah. Semua benar, semua salah. Oke ya. Jadi jawabannya adalah B, nomor 8. 9. Diberikan langkah-langkah berikut ini. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan asesmen awal. 3. Melakukan asesmen sumatif. 4. Merancang kegiatan pembelajaran. 5. Mempersiapkan sistem pendukung pembelajaran. Tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis TARL adalah, perhatikan, apa sih tahapan-tahapan yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan oleh guru, ya, dia merumuskan tujuan pembelajaran nomor 1, ya, melakukan asesmen awal, ya kan, ya, melakukan asesmen sumatif tidak, merencanakan ya, mempersiapkan sistem pendukung tidak. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A, 1, 2, 4. Ya, oke. Lanjut nomor 10. Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa sebagian besar peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Berikut ini langkah yang perlu dilakukan oleh Ibu Dias pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut, kecuali, ingat kata kecuali sih Bapak Ibu. Kata kuncinya di sini adalah gini. Bu Dias ini mendapati bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran, sebagian, ya, karena kurang menguasai materi prasyarat. Berarti artinya sebagian dia harus dilakukan asesmen awal dari segi kesiapan. Dan sebaliknya, sebagian lagi peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Oh, berarti artinya gini. Ini ada dua bagian. Yang pertama, dia belum memahami ya materi prasyarat sehingga dia kesulitan mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, dan satu lagi, dia sudah memahami atau memenuhi prasyarat sehingga dia bisa melanjutkan tujuan pembelajaran. Maka apa langkah yang harus dilakukan oleh Ibu Dias? Kecuali Bapak Ibu ya.
Kita lihat. A. Mengembangkan diferensiasi konten. Tidak. B. Mendesain diferensiasi kegiatan pelajaran. Tidak. Kecuali Bapak Ibu ya. C. Menerapkan asesmen awal. D. Merumuskan diferensiasi asesmen formatif. E. Merumuskan diferensiasi produk atau proyek. Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi persyaratnya. Dia membutuhkan asesmen awal. Sebaliknya, ini tidak. Berarti kecuali menerapkan asesmen awal. Oh ya, berarti mengembangkan diferensiasi konten, diferensiasi pembelajaran, merumuskan formatif. Oke, berarti kecuali Bapak Ibu ya, kecuali berarti sini Bapak Ibu. Yang C ya, menerapkan asesmen awal. Mengapa jawabannya yang C? Karena yang bukan. Ya. Karena apa? Karena sebagian ini ya, sebagian belum, sebagian sudah. Berarti kalau sebagian belum, sebagian udah, berarti tak perlu lagi Ibu di sini melakukan atau menerapkan asesmen awal Bapak Ibu. Karena di sini sudah masuk dalam pembelajaran Bapak Ibu. Maka solusinya adalah ya Ibu di sini mendesain lah yaitu pembelajaran diferensiasinya ya, baik proses, konten maupun produknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka jawabannya yang C Bapak Ibu. Oke? Nomor 11. Nomor 11 ini untuk kuis Bapak Ibu, silakan jawab di kolom komentar. Nanti pada paket keempat akan kita bahas jawabannya apa. Oke? Pada suatu pertemuan, peserta didiknya Pak Widi sangat antusias ketika membandingkan hasil diskusi terkait budaya dan topik yang sedang mereka pelajari. Namun, Pak Widi pun menyadari bahwa ia perlu mengambil peranan dalam diskusi tersebut agar pembelajaran tetap pada jalurnya. Dalam hal ini, Pak Widi dapat berperan sebagai A. Motivator, B. Fasilitator, C. Pendamping, D. Instruktur, E. Pengambil kesimpulan. Oke, silakan jawab di kolom komentar untuk nomor 11 Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 12. Guru perlu memiliki kesadaran multikultural yang kritis untuk A. Menguji nilai budaya secara objektif, B. Menguji kepercayaan secara objektif, C. Memberikan kepekaan yang lebih besar terhadap sejarah, D. Mengembangkan keterampilan interpersonal yang baik, E. Semua benar. Oke, silakan jawab di kolom komentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan jawab kuis pada pertemuan sebelumnya, yaitu part kedua. Soal terakhir Bapak Ibu ya, yang mana Bapak Ibu yang sudah menjawab pada part kedua itu benar Bapak Ibu ya jawabannya, yang mana jawabannya adalah yang E Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru menemukan bisa lihat di part kedua Bapak Ibu. Di situ di soal terakhir ada kuis ya, soal terakhir kuis yang mana jawabannya adalah yang E. Nah, untuk ini silakan Bapak Ibu jawab. Nomor 11 apa jawabannya? Oke, dan nomor 12 apa jawabannya? Oke, akan kita bahas, akan kita jawab di pertemuan berikutnya, yaitu part keempat. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.